Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa. Siap? Ya, saya Hasim Arfa akan memandu Tribuners maupun pemirsa yang mengikuti live YouTube kita di Facebook dan YouTube di program acara bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Membumikan Agama untuk seri 4 ini. Nah, pada seri keempat ini kita akan membahas tema terkait pusaka sakinah di KUA Sulsel. Nah, sebelum kita masuk lebih detail ke pembahasan atau pembedahan tema kita pada sore hari ini, ada sebuah video yang mesti Tribuners ikuti dahulu. Silahkan diputar video. Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama resah melihat kondisi peningkatan perceraian di Indonesia. Apalagi, pernah viral adanya antrian gugatan cerai pada akhir tahun 2020. Kementerian pun mengakui khawatir akan kejadian itu. Sehingga, Kemenak meningkatkan kualitas dengan meluncurkan bimbingan perkawinan dan program Pusaka Sakinah. Kemenak mengembangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Visi dan misinya mewujudkan keluarga sakinah, berwatak moderat, serta mewujudkan KUA yang memiliki kapasitas dan berparadigma good governance. Target Pusaka Sakinah adalah tercapainya transformasi KUA menjadi pusat layanan keluarga sakinah. Tentunya dengan kapasitas optimal sebagai unit pelayanan publik yang menjalankan good governance. Melalui Pusaka Sakinah, Kemenak juga ingin meningkatkan karakteristik kualitas dasar keluarga sakinah yang berwatak moderat di masyarakat. Program Pusaka Sakinah adalah salah satu program revitalisasi KUA yang menyasar remaja, pemuda, catin, pasutri muda, pasutri remaja. Untuk remaja, penguatan akan dititik beratkan pada pencegahan perkawinan anak, pendidikan kehidupan berkeluarga, penguatan tata ekonomi dan pemahaman keagamaan melalui peningkatan moderasi beragama. Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Pusaka Sakinah resmi dibuka. Untuk pemuda atau pemudi, materi program ini terkait kesiapan perkawinan, perspektif gender, kesehatan reproduksi, moderasi beragama. Program-program ini dipublikasikan secara luas hingga di tiap kantor KUA sehingga dapat diikuti oleh siapapun yang berminat dengan gratis. Nah, itu tadi Tribuners, sebuah video yang kita rangkum dari teman-teman dari Kementerian Agama di daerah masing-masing. Dan ternyata program ini sudah jalan. Sebentar mungkin dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, sebelum kita lebih detail, saya perkenalkan dulu satu-satu narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kemenak Sulsel, Bapak Muhammad Tonang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Hasim. Siap. Kemudian yang kedua, Kepala KUA Makassar di Kecamatan Tamalate, Haji Muhyiddin. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Siap. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada Kepala KUA di Makassar dulu. Ternyata Kepala KUA Kecamatan Tamalate ini ditemani oleh Kepala Kantor Kemenak Makassar, Bapak Dr. Haji Arsad Ambutuo. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya gara-gara jaringan ini.
Lembot. Kelihatannya ini jaringan pasti mereka. Tidak Siap. seru lagi ini. Semoga saja jaringan ini bagus. Sebentar, Pak. Jaringan Kemudian ada. Selanjutnya ada, nah ini saya cek dulu nih, jangan sampai saya salah. Ada KUA Cendrana Maros, Pak Mustafa SPDI. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman jaringan Pak di sana ya? Insyaallah aman. Siap Pak. Nah ternyata didampingi juga oleh Kepala Kemenak masing-masing. Dari Maros ada Pak Detrandes Haji Hafid Talla MM, Kepala Kemenak Kantor Agama Maros. Assalamualaikum Pak. Kita lanjut. Nampaknya jaringan juga ini sangat lambat sekali. Kemudian selanjutnya ada KUA Sumbawa Pugua, Pak Rasiduddin Esos MPD. Siap, hadir. Siap. Nah, ternyata didampingi juga nih. Satu-satunya kayaknya yang cantik pada sore hari ini, Dik. Iya. Kepala Kantor Siap. Kemenak Goa, Detrandes Haja Adlia MAG. Assalamualaikum, Bu. Masih rapat beliau? Oh, masih rapat. Siap. Masih Kita ada lanjut. rapat. Ya, siap. Kita lanjut ke Pak Agus Sariman, Kepala KUA Sinjai Utara. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya Pak Sim Arfa. Siap. Wah, kayaknya bagus jaringannya di Sinjai ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kemudian terakhir ada Pak Nurdin SAG MSOS, Kepala KUA Watampulu Sidrap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, siap. Kita lanjut Tribuners. Nah, sebagai pembuka langsung ke Pak Haji Tonan dulu nih. Bagaimana gambaran besarnya nih terkait pusaka Sakinah di KUA Sulsel sampai ke 24 kabupaten kota. Silakan Kak Tona. Terima kasih Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa silaturahim, bisa bersua kembali walaupun dalam kondisi virtual seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang bisa memfasilitasi kita semua dalam silaturahim ini. Di sesi keempat ini, minggu keempat ini, kita sudah masuki sesi keempat dari membumikan agama. Nah, khusus bidang urais, kita semua layanan akan kita share untuk share semua ke masyarakat. Nah, terkait dengan kemarin sesi ketiga, kemarin kita sudah membahas terkait dengan revitalisasi KUA. Nah, dari revitalisasi KUA ini salah satu programnya itu dibawa adalah Pusaka Sakinah. Karena saat ini sekarang karena sudah masuk revitalisasi KUA, maka KUA sudah menjadi pusat layanan keagamaan. Nah, tentu menjadi salah satu programnya adalah pusat layanan keluarga Sakinah. Nah, dari sini bahwa di layanan di KUA sebagai pusaka Sakinah ini mengacu kepada mandat undang-undang yang diberikan kepada kita, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang tentang perkawinan, yang pasal 1 yang mengisyaratkan adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Nah, tentu ini menjadi tujuan bagi kita adalah bagaimana menyatukan ikatan lahir batin itu. Nah, inilah yang pertama. Lalu kemudian tentu tujuannya adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal dalam berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sinilah tujuan daripada perkawinan itu. Nah, selama ini mungkin kita bisa lihat
di KUA cuma mengurusi soal yang lahiriah, berurusan dengan akta nikah dan lain-lain. Nah, saat ini tentu bagi kita harus mengurusi, melayani, memberikan layanan lahir dan batin. Lahir dan batin itulah lahiriah tadi tentu berkaitan dengan administrasi, kemudian batinnya tentu bagaimana caranya memberikan layanan kepada masyarakat kita untuk tetap bisa berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari situlah bagaimana membangun rumah tangga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bahwa KUA ini yang diberikan kewenangan oleh negara dalam intervensi bagi masyarakat yang calon pengantin, punya modal besar, mandat yang besar diberikan oleh negara kepada KUA kita. Ada 10 KUA yang masuk daripada program keluarga pusaka sakinah yang ada di Sulawesi Selatan. Pada pertemuan kali ini kita tampilkan ada 5 KUA, mulai dari KUA yang ada di KUA Sombauku di Kabupaten Goa, KUA Tamalate di Kota Makassar, KUA Cendrana, Kecamatan Cendrana yang ada di Kabupaten Sinjai, kemudian KUA Watampulu yang ada di Kabupaten Siden dan Rapang, lalu kemudian KUA Sinjai Utara yang ada di Sinjai. Nah, 5 KUA ini yang masuk program pusaka sakinah. Nah, tentu program ini sudah berjalan setahun sudah berjalan. Tentu kita bisa lihat daripada program yang bisa melayani kepada masyarakat. Terutama program terkait dengan bagaimana memberikan bimbingan kepada perkawinan, kemudian bagaimana mendampingi konseling, membuat konseling, pendampingan, advokasi, konsultasi kepada masyarakat, semua yang ada di KUA. Kemudian bagaimana memberikan layanan kepada keluarga atau ke pasangan suami istri, sehingga terjadilah ketahanan keluarga di Indonesia. Nah, tentu hal ini kita bisa lihat dan tanyakan langsung kepada 5 KUA ini. Kemudian juga ada nanti Kepala Kantor Kementerian Agama, dari 5 Kepala Kantor Kementerian Agama untuk bisa merespon daripada program pusaka sakinah yang ada di kantor KUA. Itu mungkin Pak Hasim yang kami sampaikan, pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi, Pak Kabit ini sangat detail ya, sampai ke masalah advokasi. Nah, ini sangat menarik kalau misalnya dalam sebuah perkawinan itu sudah ditanyakan terkait advokasinya bagaimana. Artinya Kak, kalau begitu kita bincang sedikit. Ya. Artinya persoalan sampai ke, anggaplah kalau tidak diminta-minta ya, penyelesaian misalnya perkawinannya, perceraiannya kan artinya dibahas di awal memang ya Kak, di pusaka sakinah ini. Betul Pak Hasim, jadi begini Pak Hasim, jadi memang kita punya program, setiap yang mau melangsungkan nikah di KUA, calon pengantin itu kita ada namanya bimbingan calon pengantin. Suscatin, lalu kemudian kita tingkatkan kepada bimbingan perkawinan. Nah, bimbingan perkawinan ini kita sasar pada yang mau nikah, sedang mau nikah, lalu kemudian juga kita bisa bimbing remaja yang kita anggap bahwa berapa tahun ke depan akan menikah. Jadi mungkin kita sasar juga pelajar, pemuda, kita akan berikan bimbingan perkawinan. Sehingga lalu kemudian setelah pasca nikah, tentu juga kita berikan bimbingan. Nah, itulah yang program inilah yang kita berupaya membentuk keluarga sakinah, ada konseling, lalu kemudian advokasi. Nah, tergantung daripada kecenderungan daripada pasangan atau suami istri itu di dalam satu kecamatan, satu kelompok itu, apakah dia nanti kita berikan pemahaman terkait dengan keagamaan, terkait dengan peningkatan ekonomi, dan lain-lain. Siap. Lengkap Kak ya? Siap. Jadi selain agamanya, ekonominya juga. Karena kan dalam keluarga itu mesti ekonominya bagus. Semua akan terkait Pak Hasim. Jadi bagaimana menjaga kebahagiaan itu kan bukan cuma dari aspek aspek ekonomi tok saja. Tentu juga bagaimana menghadirkan aspek-aspek lain.
Jadi di sini kan bagaimana menurunkan sakinah yang ada di dalam, menurunkan sakinah yang ada dalam diri kita, di hati kita. Ada ketenangan jiwa, kemudian ada kebahagiaan, juga ditopang juga aspek ekonomi, Pak Hasim. Siap. Saya sudah dapat gambarannya, Tribuners. Kita langsung masuk ke teknis nih, ke kepala KUA masing-masing. Makasih Kak Tonang. Sebentar kita kembali lagi ke Pak Haji Tonang. Ke KUA Cendrana Maros dulu deh, dekat-dekat dengan Makassar. Ya, Waalaikumsalam Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Apakah program Sakinah ini sudah dijalankan juga di KUA Cendrana? Bisa dijelaskan perjalanannya ini, Pak? Apa saja yang sudah dilakukan di sana? Silakan Pak Mustafa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Tonang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat hadir, Bapak Kepala Seksi Kepenguluan, para narasumber dan peserta, serta saudara moderator yang kami muliakan. Baik, dalam kesempatan ini saya Kepala KUA Kecamatan Cendrana dalam melaksanakan program Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendrana juga sebagai pusat layanan keluarga sakinah atau pusaka sakinah yang mempunyai misi mewujudkan keluarga sakinah berwatak moderat bersama-sama penghulu, penyuluh, dan non-PNS serta staf sebagai unit pelayanan publik melakukan layanan masyarakat untuk menjalankan perang leading sektor dalam membangun jejaring kerjasama pembinaan keluarga sakinah di tingkat kecamatan dengan harapan menciptakan keluarga yang berkualitas, mewujudkan ketahanan keluarga menuju ketahanan nasional. Baik, adapun dalam layanan pusaka sakinah KUA Kecamatan Cendrana itu kami bagi menjadi 3 yang kami laksanakan dan masih berjalan sampai sekarang. Pertama, bagi calon pengantin atau pasangan baru yang akan melaksanakan pernikahan, termasuk juga. Tapi Pak, saya potong, bisa mundur-mundur sedikit. Ya, pas deh, supaya kelihatan wajah gagahnya. Siap. Oke, silakan Pak, lanjut. Baik. Bagi pasangan calon pengantin dan pranikah, pertama yang kami lakukan itu adalah bimbingan kami namakan keluarga nikmat, nikah mantap. Ini KUA Cendrana bersinergi dengan Basnas. Bagaimana calon pengantin ini selain kita berikan bimbingan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, itu juga kita bersinergi dengan Basnas bagaimana calon pengantin ini memiliki keahlian setelah menikah supaya tidak menambah antrian pengangguran baru. Istilahnya setelah menikah ini biasanya timbul lagi keluarga yang punya masalah tentang ekonomi. Ini ada namanya ekonomi kreatif yang kami lakukan terkait dengan kegiatan bersinergi dengan termasuk UPZ ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Bagaimana kita mendatangkan pemateri-pemateri untuk memberikan bekal. Bagaimana setelah menikah nanti ada keahlian yang bisa dilakukan baik dalam lingkungan keluarga atau skala mikro. Yang kedua, tentang pentingnya materi sosialisasi keluarga bahagia. Ini terkait dengan pasangan yang baru nikah, bagaimana memahami tentang cegah stunting dan gizi buruk. Ini kami bersinergi dengan BKKBN. Ini tentang memberikan materi bagi pra dan pasca nikah. Selanjutnya pelatihan pertanian dan perkebunan. Ini kami bersinergi, kita punya MOU dengan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Cendrana. Jadi setiap calon pengantin yang memang kita sudah sisir, kita sudah memandata, yang potensinya adalah petani dan perkebunan, maka dilakukanlah pendampingan pemberian
materi pertanian, serta setelah menikah ini akan dibimbing oleh penyuluh pertanian. Dan alhamdulillah kami telah melaksanakan kemarin panen perdana tanaman jagung. Selanjutnya dalam hal cegah KDRT, narkoba dan narkoba bagi keluarga, kami bersinergi dengan Polsek Cendrana dalam hal memberikan materi keluarga bagaimana undang-undang atau aturan-aturan yang berlaku tentang pasangan suami istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga supaya terjadi pencegahan sejak dini. Selanjutnya yang terakhir dalam pembinaan bagi calon pasangan pengantin ini adalah cegah terorisme dan radikalisme. Bagaimana kita bisa mendeteksi sejak dini, karena banyak terjadi kita lihat pemberitaan bahwa tidak sedikit pelaku-pelaku radikalisme ini terpapar itu di lingkungan keluarga. Bagian kedua tentang layanan Pusaka Sakinah Kecamatan Cendrana menyasar pelajar dan pemuda. Ini termasuk juga calon pengantin usia-usia di bawah 19 tahun. Ini kami punya program layanan namanya deklarasi 6 stop milenial. Pertama, stop nikah di bawah 19 tahun, yang kedua stop hoax, ketiga stop pergaulan bebas, keempat stop narkoba, stop terorisme dan radikalisme. Kaitannya bagaimana kita membina pemuda pelajar ini termasuk bersinergi dengan Koramil dan Polsek sesuai dengan jadwal, bahkan kami diundang dengan UPT pendidikan memberikan bimbingan ini kami laksanakan sebelum pandemi. Selanjutnya yang ketiga, yang paling penting bagi generasi khususnya kami punya selain pembinaan kemasjidan, kami juga menyasar kepada remaja masjid terkait dengan layanan kami namakan Gema Cinta Pancasila. Kami bersinergi dengan Pemuda Pancasila Kecamatan Cendrana dan DKPR ini, bagaimana remaja-remaja ini kita lebih memberikan pemahaman tentang pemahaman bahaya ajaran-ajaran atau pengaruh-pengaruh radikalisme di lingkungan, bagaimana remaja ini bisa memahami pentingnya dan membumikan Pancasila. Dan yang terakhir kami punya layanan Safari Pusaka Sakinah. Safari Pusaka Sakinah ini jadi kita tidak menunggu, kita tidak melayani hanya di kantor, tapi sesuai dengan jadwal, bersinergi dengan penyuluh, kami melakukan kegiatan Pusaka Sakinah keliling. Kami mendatangi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok majelis taklim, bahkan juga konsultasi perorangan sesuai jadwal yang ditentukan terkait dengan bagaimana keluarga yang telah terbangun ini bisa melaksanakan atau mempertahankan keluarga, termasuk dengan kami punya layanan yang kami namakan DERAS, Desa Rukun Abulo Sibatang, yang mana Kecamatan Cendrana ada satu desa itu, saudara kita non-muslim ada di sana, itu kita selama ini sudah alhamdulillah terjadi jalinan yang baik. Olehnya itu kami dalam program Desa Rukun Abulo Sibatang ini kita antisipasi biasanya terjadi gejolak itu ketika ada pilkada. Ini semua ada di kegiatan yang kami namakan Desa Rukun Abulo Sibatang. Jadi layanan Pusaka Sakinah yang kami lakukan di Kecamatan Cendrana tadi kita sudah jelaskan bahwa kami bagi 3, bukan hanya menyasar bagi pasangan pengantin, bahkan kami juga termasuk remaja dalam hal pencegahan. Demikian yang sempat kami jelaskan. Kami kembalikan kepada host. Siap. Makasih Pak. Lengkap sekali tadi ini penjelasannya dari Pak KUA Cendrana. Dan kalau kita tadi simpulkan hampir semua dimensi kehidupan masyarakat
dimasuki juga sama KUA sekarang ya. Bukan cuma di persoalan urusan nikah ya. Ada juga urusan ekonomi tadi, ada juga urusan terkait ketertiban masyarakat, bagaimana menjalin komunikasi dengan kepolisian, keamanan, dan wah sangat lengkap sekali. Bahkan sampai ke anak-anaknya juga, bagaimana supaya anak ini tidak kena narkoba. Wah, makasih Pak sudah memberikan sebuah penjelasan terkait program-program di KUA Cenrana ini. Nah, kita lanjut di kepala KUA selanjutnya, atau kita langsung masuk. Kalau ada Pak Kepala Kemenak Maros bisa menambahkan supaya selesai lagi ya. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Bidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak selaku moderator, alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah mengikuti satu kegiatan yang sangat positif untuk diketahui oleh umat Islam bahwa ternyata di Kementerian Agama itu bukan hanya mengurusi masalah kawin mawin, tetapi semua aspek kehidupan masyarakat ada di kantor agama. Saya sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang telah digaungkan oleh Menteri Agama yang ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang dan Keluarga Menteri Agama hingga kantor agama. Dan salah satu yang sangat membanggakan ketika saya masuk di Maros, ternyata KUA Cenrana yang tadi telah memberikan informasi terkait dengan layanan-layanan yang ada di kantor, itu namanya sudah terekspor di luar. Ini beberapa kabupaten kota yang melakukan studi banding terkait dengan apa yang dilaksanakan di sana. Dan bahkan Kabupaten Bantaeng kemarin 28 orang kekuatan yang bersama-sama dengan kami di Kecamatan Cenrana. Dengan melihat kondisi ternyata saya ngilir kembali untuk menjadi kepala KUA. Kenapa? Memang banyak sekali Pak program-program yang tidak hadir pada di masa saya saat itu. Ini berkah buat tangan juga dari mantan kepala kantor Kementerian Agama ini yang duduk di bidang. Luar biasa motivasinya. Ini apa? Ini satu warna yang mungkin bisa kita adopsi kepada kantor agama yang lain. Sistem pelayanannya dan memang sinergitas antara pegawai KUA dengan penyuluh itu tidak terlihat ada pemisah. Jadi mereka memang masuk di situ secara totalitas melaksanakan kegiatan. Dan memang saya sangat tertarik kalau bisa memang sekolah KUA bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak lagi ruang antara kita, mana tugas kita penyuluh, mana tugas staf KUA, mana tugas penghulu. Nah, cuma satu yang membedakan, yang menikahkan itulah penghulu, tetapi kaitannya dengan sosialisasi dan layanan KUA itu mereka terintegrasi. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga ini yang diharapkan memang. Apalagi dengan semangat Menteri Agama yang menjadikan revitalisasi KUA itu untuk melakukan pelayanan secara totalitas, memang harus dilaksanakan. Nah, cuma satu yang perlu barangkali dipertimbangkan kaitannya dengan kepala agama. Ya, di samping SDM juga memang ada wawasan kemasyarakatan itu yang harus dimiliki kepala agama. Kenapa? Karena walaupun bagaimana bagusnya program itu, kalau memang mereka tidak masuk mencerna kemudian mendesain suatu program di wilayahnya, maka jelas juga dia bisa jalan. Tetapi di Cenrana luar biasa memang. Di samping KUA yang juga memang kreatif, juga memang itu daya dukung dari teman-teman yang sangat yang dominan. Ya, sama dengan di Sinjai yang saya tinggalkan itu Pak Sariman, luar biasa itu. Ya, teman-teman yang hadir semuanya bagus. Tapi yang saya lihat secara langsung adalah dua kepala kantor agama ini memang punya kreativitas yang sangat tinggi. Jadi insya Allah ke depan, karena kita juga melihat bagaimana hal-hal yang seperti itu, saya sampaikan kepada teman-teman, wah dukunglah KUA. Dan bagaimanapun aspek-aspek yang diinginkan oleh Menteri Agama sudah hadir di sini. Saya beberapa kali dipanggil untuk meninjau sekaligus memberi materi, karena memang kegiatan tidak pernah sepi. Ya, kita bisa link di Kementerian Agama apa yang terjadi di Cenrana. Setiap hari Pak ada kegiatan-kegiatan.
Jadi KUA itu kecuali kalau saya tahan jangan dulu naik ke sana dan ada kegiatan di sini. Memang motivasi dan semangatnya luar biasa. Dan ini yang diharapkan dan dibutuhkan oleh negara sebagai garda terdepan di masyarakat, pengendali di kecamatan, seperti semangat itu yang diharapkan. Jadi saya sangat berterima dan terima kasih kepada Pak Kabid yang punya semangat luar biasa. Ini tercermin dari usianya memang yang masih muda. Kayaknya ada juga perannya Pak Kabid itu, Pak. Luar biasa. Itu melanjutkan perjuangannya. Saya belum punya visi misi yang lain selain melanjutkan perjuangannya. Terima kasih Pak Kabid. Siap. Adina yang ganteng. Terima kasih. Lanjutkan. Oke Pak, terima kasih Tik. Gagak kepala kawannya juga. Siap. Nah, kayaknya kita langsung konfirmasi saya kayak Juto nang ini. Kayaknya ini kemarin juga ada sentuhan-sentuhannya waktunya masih jadi kepala KUA, kepala Kemenak di Mars ini. Lengkap sekali. Silakan, Kak. Saya ini Pak Hasim cuman provokator. Provokator saja. Jadi kalau datang kepala KUA saya cuma provokasi kayak gitu-gitu aja. Mau buat apa namanya kegiatan saya support. Kemudian minta kerjasama dengan ini kita sambungkan kan begitu. Kemudian dibutuh mengasistensi, membuat kelompok di apa namanya dilatih lah atau diberikan masukan kepala kawannya untuk membentuk kelompok, bagaimana mengelola kelompok, bagaimana apa namanya menjaga. Itu yang saya lakukan Pak Asif. Sederhana ya, tapi yang jago ini kepala kawannya Pak Mustafa. Jago dan gagah gitu loh. Siap. Ditambah dengan pegang kemenangnya. Stop. Begitu Mas. Ini nampaknya yang membutuhkan kayak semacam sinergi ya. Asik sekali kalau sinergi begini ya. Siap. Nah, kalau saya ajak juga Tribuners kalau misalnya ada yang ingin bertanya kepada para kepala KUA kita yang hadir ini di 5 kabupaten, silakan bertanya, juga bisa kepada kepala bidang URAIS, bisa juga ditanyakan apa saja terkait perkembangan KUA bagaimana sekarang. Dan mungkin Anda juga baru tahu ternyata KUA sangat berkembang ya saat ini. Tidak hanya sekedar kita datang untuk menikah saja, ternyata ada banyak program-program yang dijalankan KUA sekarang. Sampai di setelah nikah ya, pasca nikah tadi. Nah kita lanjut ke kepala KUA selanjutnya. Saya ke Sinjai dulu deh. Pak Agus sudah gabung? Kepala KUA Sinjai. Siap Pak. Silakan Pak dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk menjalankan pusaka sakinah. Pengalaman Bapak. Baik. 5 menit Pak ya, supaya kita Assalamualaikum. dapat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Kepala Bidang URAIS dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat bergabung dalam acara ini, yang saya hormati rekan-rekan kepala KUA di 5 kabupaten yang sempat hormati, Tribuners, para pemirsa yang sempat bergabung di acara via Zoom dan via virtual hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga hari ini, pada siang ini, kita masih diberi suatu yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana membicarakan terkait masalah membumikan agama dalam desain dengan acara, yaitu gerakan nasional harus dilestarikan karena mengingat banyak persoalan
Wah, nampaknya masalah jaringan untuk Pak Agus Sariman nih di KUA Sinjai Utara. Pak Agus. Ya, Pak Agus. Ya, jadi alhamdulillah dengan kehadiran Ya, daripada silakan, Pak. program pusat Oh, Pak Agus, kayaknya masih masalah jaringan. Kita lanjut lagi. Wah, ini karena saya harus jelaskan ke Tribuners, beberapa hari ini memang masih gangguan jaringan, khusus untuk penyedia Telkomsel, Telkom Group ini masih bermasalah. Kita lanjut sebentar kita akan kembali ke Pak Agus untuk membahas masalah apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Sinjai Utara terkait pusaka Sakinah ini. Saya ke gua dulu deh. Pak Rasiduddin, silakan Pak. Pak Rashid. Ya. Mantap ya jaringan Pak. Siap. Sudah bagus. Ya. Baik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit ya, kita batasi 5 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang saya hormati, yang terhormat dan kami muliakan Bapak Kepala Bidang Urais Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Maros beserta KUA sebagai narasumber. Dan kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Kota Makassar beserta dengan KUA-nya. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai beserta dengan Kepala KUA yang sebagai narasumber. Dan yang saya hormati dan kami banggakan juga Kepala KUA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap beserta dengan Kepala KUA yang sebagai narasumber pada hari ini. Dan saya hormati dan saya tidak lupa juga kepada Tribun yang sempat hadir. Insyaallah, alhamdulillah kita patut bersyukur karena dengan fasilitasi yang kita adakan sekarang ini yang dimediasi oleh Tribun pada sore hari ini adalah merupakan salah satu gaun yang diemban oleh Kementerian Agama untuk bagaimana kita memperluas kepada hak layak bahwa di KUA Kementerian ini kegiatan dan program yang dilaksanakan sangat luar biasa. Yang pertama yang kami lakukan di KUA Kecamatan Somboopu ini untuk di Kementerian Agama Kabupaten Goa, saya kira kita mengacu ke pusaka layanan keluarga Sakinah, pusaka itu ya di keputusan Dirjen yang 379 tahun 2018 ini, bahwa bagaimana tentang beliau menyampaikan bahwa pusaka Sakinah ini adalah menjadi bagian dari upaya transformasi yang maksudnya adalah bersinergiknya kepada penghulu dan penyuluh agama yang bersinergik dalam menjalankan dan fungsi dan pelayanan di KUA Kecamatan Somboopu tersebut. Adapun kita yang sempat beliau sampaikan tadi Bapak Kepala Kantor Kepala Bidang bahwa mengemban mandat ini tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, saya kira memang sangat tepat sekali, sehingga di pusaka keluarga Sakinah ini kami di KUA ini masih sesuai dengan melaksanakan ada 4 program ini yang per Dirjen. Yang pertama tentang amanah. Aman itu administrasi tentang manajemen KUA. Jadi di KUA kami ini membentuk suatu manajemen KUA ini yang sifatnya membagi tugas masing-masing di KUA, yang sifatnya ada administrasi dan pelayanan
di KUA Kecamatan Sombaopu. Yang kedua, ini berkah. Jadi berkah ini sangat erat kaitannya tentang belajar rahasia nikah, yaitu memberikan bimbingan perkawinan, relasi harmonis, dan ekonomi keluarga. Jadi berkah ini kami Pak di Kementerian Agama khususnya di KUA Kecamatan ini memberikan bimbingan perkawinan ini. Itu pertama adalah pranikah. Jadi pranikah pranikah di usia remaja. Tujuannya kami mengadakan ini adalah bagaimana untuk mengurangi pernikahan dini yang ada di Kabupaten Goa. Alhamdulillah sejak tahun 2019 sampai 2021 grafik ini dalam pernikahan dini itu semakin menurun. Ya, data yang kami dapatkan dari sejak 2019 sampai 2021 itu alhamdulillah sudah semakin menurun tentang pernikahan dini. Yang karena kaitan materi yang kami berikan adalah tentang ketahanan keluarga, tentang kawin anak, dan memperkenalkan jati diri dalam rangka mengetahui dampak negatif ketika mereka nikah di usia dini. Apa dampak ketika mereka melaksanakan pernikahan dini. Kemudian di bimbingan perkawinan di usia nikah. Jadi pernikahan di usia nikah ini alhamdulillah kita bersinergik dengan penyuluh dan penghulu ini melakukan bimbingan dan penyuluhan ini itu dalam materi membangun landasan keluarga, kemudian ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan bagaimana reproduksi kesehatan. Tapi ini merupakan adalah penghulu dan penyuluh ini bukan hanya memberikan bimbingan, Pak, tapi ada program yang terdepan sekarang di KUA kita kecamatan. Setelah memberikan bimbingan pernikahan di usia pernikahan ini, kita juga mengadakan pendampingan pasca pernikahan. Jadi pasca pernikahan ini kita mengadakan bimbingan. Kami di KUA Kecamatan Sombaopu 8 penyuluh non PNS tambah 3 ASN, 11 tambah penghulu dia 6. Berarti kurang lebih kami 17 yang bisa kita bagi habis di setiap bulan untuk memberikan pendampingan bimbingan ini pasca pernikahan. Inilah bersinergiknya sehingga pada saat di pasca pernikahan kita bisa mendata umur pernikahan 1 sampai 10 tahun itu yang mendapat kendala ketika telah memberikan bimbingan pernikahan. Jadi setelah memberikan bimbingan kita adakan pendampingan. Selanjutnya di KUA Kecamatan ini, KUA Sombaopu kita adalah memberikan bimbingan relasi harmonis. Saya kira sudah ada seperti yang disampaikan tadi di Maros, dan ekonomi. Jadi bukan hanya kami memberikan bimbingan harmonis bagaimana keluarga sakinah ini, tetapi kami juga memberikan bimbingan keuangan keluarga. Iya, yang bertujuan saya kira agar mereka dapat mampu ke depan bisa mempertahankan keluarganya dengan kita memberikan ekonomi ini yang secara terus-menerus dengan keluarga tersebut yang kami sudah berikan. Saya kira itu Pak yang sempat kami sampaikan, tidak banyak karena memang dalam kegiatan ini kami cuma mengambil angkat 4 hal yang sifatnya yang terpenting dalam pusaka sakinah, yaitu aman, kemudian berkah, dan keluarga yang kompak. Jadi ada sebenarnya Pak, tapi yang terlupa kompak ini yaitu konseling. Jadi konseling tadi itu masuk di mediasi yang sifatnya ada sesuatu persoalan di rumah tangga atau pendampingan advokasi yang sudah sampaikan tadi Pak Kabid juga ada. Kemudian lestari yaitu layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia. Ya, kira cukup sekian Pak untuk sementara apa yang kami sampaikan di KUA Kecamatan ini. Mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kami sampaikan kurang jelas dan yang akan ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Adlia sudah bergabung ini? Atau masih rapat? Beliau ada yang
Beliau diwakili oleh Pak Kasih Bimas Islam, Pak. Oh, Pak Kasih Bimas. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pak siapa namanya? Ya, Sabil, Pak. Udah masuk di Zoom, Pak? Masuk di Zoom. Sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Pasti ya? Siap. Coba kita cek. Pak siapa namanya? Pak Sardi. Sabil, Oh, Pak. silakan. Itu, Pak Sardi. Oh, Pak Sardi. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkat. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Murais Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang dapat hadir, yang Kayaknya belum kita lihat ini. para seksi Bimas Islam Kabupaten Kota yang Tunggu dulu, Pak. Pak Sardi, tunggu dulu. Pak Sardi. Tunggu dulu, ditahan dulu. Karena belum tampil di Zoom. Sudah ada. Oh, sudah. Ya, siap-siap. Silakan, Pak. Dilanjutkan. Ya, yang saya hormati Bapak para Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Kabupaten Kota yang hadir pada Suaranya, Pak, kayaknya tidak kedengaran. Putus-putus. Pak Sardi. Sini saja, Pak. halo. Hanya bermasalah ini. Ya. Ini kita mau maaf ini Tribuners karena silakan Pak Sardi diperbaiki. Ya. Sudah, Pak? Belum, Pak, belum. Belum, Pak ya? Sini Pak kasih kabar. Ya. Saya coba Kayaknya masuk. lebih bagus Saya ke tempatnya Pak Kawai ini. Sini Ya, semangat. ya, ya. Ya, ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Diperbaiki dulu suaranya, Pak. Oke. Di sini, Pak. Ya, di tempatnya Pak Kawa bagus ini tadi. Karena satu ruangan sih kayaknya. Siap, saya berada di ruang Kasih Bimas ini. Oke, kalau bisa dibuka, Pak. Halo, sudah bisa? Buka. Oke, Pak. Mantap suaranya, siap. Sudah dengar. Sudah, Pak? Hilang lagi. Di sini yang kedengaran. Tapi tidak bagus sana, gelap. Iya. Gak di sini, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi saya ulangi, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Urais Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak dan Ibu para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan yang hadir pada kesempatan hari ini, para penonton Tribun Timur yang saya hormati, serta para sumiin dan sumiat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan untuk membahas program-program prioritas di dalam untuk mewujudkan KUA Kecamatan sebagai pusat layanan keagamaan dan juga sebagai pusat layanan keluarga untuk memberikan keluarga sebagai sebuah pusat ketahanan keluarga khususnya di KUA yang ada di Sulawesi Selatan. Salawat serta taslim selalu kita curahkan kepada Nabi kita
Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini. Bapak dan Ibu hadirin sekali kami hormati, melihat dan mendengar daripada apa yang telah dipaparkan oleh beberapa KUA, terkhusus lagi KUA Kecamatan Sombo-Opu yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Selama ini kami selalu mensupport dan memberikan kepercayaan kepada seluruh KUA, bukan hanya KUA Kecamatan Sombo-Opu, tapi seluruh 18 KUA yang ada di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka kita mewujudkan tugas kita sebagai layanan dan juga bimbingan kepada masyarakat, khususnya layanan-layanan keagamaan yang ada di wilayah kerja, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang kami tempatkan KUA kecamatan itu sebagai miniatur daripada kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, sehingga apa yang menjadi program strategis dari KUA itu sendiri termasuk dalam program Pusat Layanan Ketahanan Keluarga, kami selalu mendukung, Pak. Iya, setiap langkah-langkah dalam untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang ada di khususnya di wilayah Kecamatan Sombo-Opu, kami selalu mensupport. Sehingga, halo? Aplikasi. Oke Pak, silakan Pak, lanjut. Iya, agak serak ini Pak suara. Iya. Oh, siap Pak. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sombo-Opu bersama dengan jajarannya, itu kami selalu mensupport Pak. Apalagi di dalam tugasnya dalam membangun suatu jaringan kerja bersama dengan perangkat-perangkat stakeholder yang ada khususnya di Kabupaten Goa, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Goa itu sendiri, maupun juga forum pimpinan kepala daerah, baik itu dari kepolisian dan TNI. Kami selalu mendorong untuk melakukan kerjasama dalam rangka kita mewujudkan sebuah pusat layanan ketahanan keluarga dan juga pusat layanan keagamaan yang ada di KUA sebagai bagian daripada miniatur tugas dan fungsi daripada kantor Kementerian Agama itu sendiri. Sehingga dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombo-Opu dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga itu sangat kami berikan apresiasi sangat positif, dengan cara setelah melakukan beberapa program-program yang antara lain pada saat mereka sudah melakukan suscatin atau bimbingan perkawinan, mereka tidak lepas saja di situ saja, tapi Kepala KUA Kecamatan Sombo-Opu melakukan program strategis dalam rangka untuk mendampingi pasca mereka melakukan yang namanya sudah melakukan pernikahan, sehingga data-data statistik yang ada di KUA bagi pengantin-pengantin dan juga bagi anak-anak muda yang memang dibimbing dalam belajar rahasia nikah, salah satu program dari Pusaka Layanan Keluarga, itu bisa memberikan dampak positif. Karena apalah gunanya kalau misalnya kita melakukan suatu program kegiatan atau yang namanya logo-logo kegiatan kalau tidak disertai dengan yang namanya sebelum dan sesudah. Sehingga saya sampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Sombo-Opu, kita harus melakukan sesuai dengan by data. Datanya sebelumnya bagaimana? Dan setelah itu program yang kita lakukan bagaimana datanya? Sehingga apa telah disampaikan paparkan oleh Pak KUA Kecamatan Sombo-Opu dalam program untuk bagaimana kita meminimalisir pernikahan dini yang ada khususnya kita di wilayah Kecamatan Sombo-Opu. Alhamdulillah selama 3 tahun terakhir ini itu sudah menurun presentasinya. Iya, yang selama ini dalam tahun 2018 lalu itu sekitar dalam 1 tahun itu ada sekitar 50-an. Sekarang sejak program yang dilaksanakan oleh Pak KUA Kecamatan Sombo-Opu dalam rangka untuk mencegah pernikahan dini, itu alhamdulillah sudah turun grafiknya selama 60%. Jadi otomatis setiap tahun itu berkurang Pak, sampai dengan tahun 2021. Termasuk juga masyarakat yang memang mau menikah di luar daripada ketentuan. Ini jauh hari kami sudah sampaikan semua kepala KUA dan juga khususnya di KUA Kecamatan Sombo-Opu yang memang peristiwa nikahnya sangat banyak. Kedua juga masyarakat dengan berlakunya ini Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang revisi daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang membatasi usia nikah yang maksimal 19 tahun, minimal 19 tahun. Itu banyak masyarakat yang sudah paham, dengan catatan mereka memang selalu diedukasi
oleh Kepala KUA dan seluruh perangkatnya untuk melakukan pendekatan dengan melakukan jejaring kerja bersama dengan yang saya sampaikan tadi, pemerintah daerah, TNI dan Polri, dan juga lembaga-lembaga ormas Islam, kedua juga lembaga swadaya masyarakat yang memang setiap bulan Kepala KUA Kecamatan Sambooko itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu sudah secara rutin, sehingga ini menjadi hal yang sangat bagus sekali untuk bisa menjadi pilot project bagi KUK yang lain yang ada di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Jadi dua Pak, hal ini yang kita sudah dapatkan datanya berdasarkan basis data, karena ini kan harus Pak. Iya, walaupun memang kita punya program selangit Pak, tapi kalau misalnya tidak ada before dan after, sebelum dan sesudah datanya bagaimana, tentu tidak ada hasil Pak. Yang kita inginkan adalah hasilnya. Bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya itu memang bermanfaat untuk masyarakat atau tidak? Terukur ya. Nah, ini hasil, walaupun memang banyak tagline kita punya program, tapi yang paling penting adalah basis data Pak, by data kita. Kira-kira apa yang memang masyarakat itu sudah rasakan. Ya, dari 10 yang kita lakukan kegiatan, apakah memang 10 ini memiliki implikasi positif atau negatif? Sehingga inilah yang Pak KUA Kecamatan Sambooko bangun dari awal data, sehingga inilah bagaimana caranya kita memperlihatkan bahwa KUA Kecamatan Sambooko mempunyai program yang sederhana tapi melebihi efek yang luar biasa di masyarakat. Siap. Seperti itu Pak. Ya, ini yang saya bisa sampaikan kepada kita sekalian. Makasih Pak Sardi sudah ya, memberikan penjelasan. Ya, mohon izin atas mewakili daripada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, karena beliau saat ini masih rapat dengan FKUB dan juga Forkopimda yang ada di Kabupaten Goa. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut, Tribuners kalau misalnya mau bertanya silakan di kolom komentar di YouTube dan Facebook di Tribun Timur Berita Online. Nah, sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak beberapa menit untuk masuk ke sesi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, tetap masih bersama saya Hasim Marfa di program acara Membumikan Apa Agama untuk seri keempat ini. Nah, pada seri ini Tribuners saya sampaikan lagi bahwa kita membahas terkait pusaka sakinah. Nah, pusaka sakinah tadi ini sudah dijelaskan detail bagaimana ini adalah program Kementerian Agama yang mempunyai kepanjangan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Jadi intinya di sini adalah layanan dan supaya masyarakat sebelum maupun pasca menikah bisa mencapai keluarga yang sakinah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada semacam pertanyaan atau say hello nih dari teman-teman kita yang nonton di Facebook maupun di YouTube. Ada Ibu Iin Indriani di Facebook. Hadir penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pancalautan Kabupaten Sidrap. Hashtag Pusaka Sakinah keren luar biasa. Jayalah kemenang. Aduh. Terima kasih Bu Iin ya. Kemudian kita lanjut ke YouTube. YouTube-nya ini banyak sekali nih ternyata turun ini. Tapi lebih banyak membicarakan terkait Al-Baqarah ayat 54 dan An-Nisa ayat 6. Nampaknya kita salah bertanya ini. Nanti kalau misalnya terkait itu, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian ada lagi nih. Wah, banyak sekali. Sebentar kita bacakan kalau misalnya ada waktu ya. Nah, kita ke Sidrap dulu. Ke Pak Nurdin, SAG. Siap. KUA Watampulu Sidrap. Pak KUA, Kepala KUA, dijelaskan dong. Apa sih yang dilakukan oleh KUA Watampulu pasca nikah ini? Ada program tidak yang dijalankan? 5 menit Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Urais dan Binsar Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu Kakang Kemenak Kabupaten Kota yang sempat hadir, para kasih Bimas Islam, teman-teman KUA, host dan Tribun Timur yang sama saya hormati. Jadi berbicara menyangkut masalah Pusaka Sakinah ini sebetulnya adalah merupakan program yang sangat luar biasa yang membutuhkan jejaring lokal KUA. Sebetulnya ada 9 yang punya keterikatan dengan KUA untuk menjalankan program ini. Ya, terus terang Sidrap selama ini berjalan bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, khususnya terkait menyangkut masalah layanan bersama keluarga Indonesia. Jadi sebelum saya masuk ke masalah pembinaan pasca nikah, saya kembali dulu karena tadi belum ada yang bahas terkait menyangkut masalah itu. Jadi kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder sebab kita tidak terlalu mengandalkan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Maka oleh karena itu kami bersama stakeholder sebetulnya senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama, mulai dari Puskesmas, Kapolsek, ya tentu dukungan dengan pemerintah, ada LPA, Lembaga Perlindungan Anak, dan Puspaga. Nah ini secara rutin sebetulnya kami lakukan dalam rangka menyasar, mulai dari anak-anak sekolah ketika masa semester berlalu, itu dilakukan sebelum masa COVID berlangsung. Ya, kemudian di samping itu pula kita memanfaatkan mimbar-mimbar di masjid ketika bulan suci Ramadan untuk menyampaikan terkait menyangkut masalah bagaimana pencegahan pernikahan dini, bagaimana terkait menyangkut masalah stunting bagi anak-anak, kemudian bagaimana yang terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi, cegah narkoba dan lain sebagainya. Dan itu yang kami secara rutin lakukan, yang walaupun tidak semua beranggaran. Kemudian di samping itu pula, berkat kerjasama kita semua, kita bernegosiasi dengan kepala desa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan
Pusaka Sakinah ini. Kemudian terkait menyangkut masalah pembinaan pasca nikah. Pembinaan pasca nikah ini sebetulnya orientasinya dua. Yang pertama adalah terkait menyangkut masalah relasi harmonis, bagaimana mempertahankan senantiasa berada pada situasi bahagia. Nah, oleh karena itu ketika ada keluarga yang bermasalah itu difasilitasi oleh konselor kita yang sudah memang terpilih untuk memberikan pemahaman-pemahaman supaya bisa kembali hukum. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, pemberdayaan ekonomi keluarga ini yang dilakukan adalah kita bekerja sama dengan Basnas memberikan pendampingan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keterampilan. Dan itu ada beberapa titik yang sebetulnya sudah berjalan dibawa koordinasi langsung dengan penyuluh-penyuluh kita. Jadi saya kira itu sekedar tambahan saja, dan insya Allah dengan kolaborasi dengan seluruh stakeholder ini, insya Allah program Pusaka Sakinah bisa berjalan, dan alhamdulillah secara signifikan yang paling terasa untuk sampai saat ini adalah sudah tidak ada lagi peristiwa pernikahan yang tidak tercatatkan dan memperoleh legalitas formal dari negara. Kemudian di samping itu pula kami juga di SIDOP sudah meningkatkan layanan, di samping memperoleh buku nikah juga difasilitasi bagaimana memperoleh KTP KK melalui kerjasama dengan catatan sipil. Saya kira itu sekedar gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus sudah bisa lagi di Sinjai Utara? Ya, alhamdulillah Pak Moderator. Siap. Nah, langsung Pak dibahas. Apa sih yang dilakukan pasca nikah nih, program pasca nikah di KUA Sinjai Utara? Silakan Ya. Pak Agus. Baik, jadi mohon maaf Pak, jaringan tadi lalu kemudian cuaca kurang bersahabat. Alhamdulillah program Pusaka Sakinah yang tentunya ketika kita berawal dari kata pusaka, tentu ini adalah hal yang menarik yang tentunya harus dikeluarkan di KUA, dan ini program yang sangat efisien sekali dan tepat sekali. Tentunya dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang alhamdulillah kami dimandat 2 tahun terakhir ini untuk menjalankan program ini, dan alhamdulillah kemarin 2020 dan 2021 ternyata kami melaksanakan dengan sempurna dan ada kolaborasi dengan stakeholder termasuk dengan aparat-aparat terbawa, karena ini Pak, budaya kami harus makiadat istilahnya. Jadi segala sesuatunya apapun kegiatan kami di masyarakat yang tentunya harus seizin dengan pemangku adat yang ada. Nah, ketika kami tawarkan hal-hal yang seperti ini, mereka sangat merespon sekali, dan alhamdulillah malah memberikan ruang kepada kami untuk melaksanakan program ini. Dan alhamdulillah kemarin ternyata kunjungan orang ke kantor urusan agama Kecamatan Sinjai Utara bukan hanya dalam proses pernikahan, lalu kemudian pencatatan dan segala sesuatunya terkait dengan online dan web ini, akan tetapi setelah kami tanya ternyata mereka meminta bantuan kepada kami untuk memediasi, termasuk kepala lingkungan dan Pak Imam lingkungan meminta kepada kami untuk memediasi. Akhirnya kami merasa tersanjung dan terkesima bahwa ini program yang digelontorkan oleh Kementerian Agama, oleh dalam hal ini Pak Menteri Agama, perlu kita lestarikan, perlu kita bina, dikarenakan karena betapa sakitnya negara kita ini kalau keluarga itu sakit. Sehingga orientasi kami Pak Kabid dan semua yang hadir bahwa bukan cuma sah pernikahannya, tapi bagaimana keluarganya sejahtera. Itulah sehingga kami mulai dari bawah kita sasar semua, dari masyarakat terbawa sampai kepada kepala lingkungan, imam lingkungan, ketua RT, RW, kami menawarkan ini bahwa bagaimana program yang seperti ini. Dan mereka menyambut semua, dan alhamdulillah ketika ada persoalan-persoalan yang membutuhkan, barangkali kami tidak sepertinya bahwa kalau rumah sakit itu mungkin badan yang sakit, tetapi kalau dalam rumah tangga ada kesalahan, ada kehilafan, maka kami secepatnya dihubungi, baik dari Kantipmas, kemudian Babinsa, menghubungi kami untuk memediasi. Dan alhamdulillah penyuluh dan penghulu adalah satu badan yang bekerja sama untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ini bisa diukur Pak, dikarenakan karena
terkadang ada orang yang mau bercerai di pengadilan mengajukan gugatan cerai, akan tetapi setelah kami mediasi, kita melakukan kunjungan secara intens, baik di rumahnya ataupun di mana saja, membuat suatu suasana yang di mana mereka senantiasa menerima kami, lalu kemudian memberikan pemahaman yang bukan cuma bahasa mulut, tetapi dengan bahasa hati. Makanya Pak, kalau berkunjung ke KUA Sinjai Utara itu, banyak bahasa-bahasa filsafat orang-orang tua dulu kita yang kami jadikan sebagai tameng untuk bisa menjaga kerukunan rumah tangga. Dan alhamdulillah respon besar ini juga kami diberikan ruang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, termasuk pendahulu kami Bapak Pak Hafid yang sekarang hijrah ke Maros, lalu kemudian Pak Maskur, alhamdulillah selalu menekankan kepada kami bahwa bagaimana kinerja kita, bahwa penyuluh dan penghulu ini adalah agen of change. Bagaimana kita memberikan perubahan totalitas, dan alhamdulillah memang karena background kami, dan alhamdulillah kami berterima kasih sekali dikarenakan karena kami berada di Kementerian Agama, terlepas daripada itu bahwa memang kami backgroundnya adalah bagaimana membina umat. Jadi sehingga tidak ada kendala Pak, kita enjoy, kita happy untuk melaksanakan program ini. Apa yang diprogramkan tadi itu ada berkah, kemudian kompak, lestari, dan ternyata kami bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat itu hanya pendekatan, perlu sanjungan. Dan saya mengatakan tadi bahwa tidak semua rumah tangga itu semulus apa yang kita kira. Banyak batu sandungan. Tapi perannya kita bagaimana menetralisir ini untuk memberikan yang terbaik, pemahaman, dan alhamdulillah kami merasa bahwa berhasil kami dalam melaksanakan ini, karena ternyata ada orang yang dimediasi, ada pasangan yang dimediasi, cuman karena sedikit terjadi broken home, kesalahpahaman, dan kesenjangan dalam rumah tangga. Setelah kami berikan fasilitasi, kami mengadakan pendampingan dan memediasi, alhamdulillah, maka saya katakan bahwa kami di kantor urusan agama ini adalah merupakan center of development people, bagaimana memberikan penguatan karakter dalam rumah tangga, sehingga itulah kami merasa bahwa semua kegiatan kami ini terdukung dari stakeholder. Alhamdulillah kemarin kami adakan bimbingan Pak pasca nikah, alhamdulillah hadir dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari DP3A P2KB. Di sana pembicara dan narasumber ini memberikan secara real bagaimana mensejahterakan rumah tangga itu sendiri. Demikian Pak yang kami sampaikan. Siap Pak Agus. Aduh, asik sekali ternyata programnya di sana ya. Ternyata ada juga sentuhannya tadi Pak Kepala KUA Maros juga ternyata dari Sinjai sebelum ke Maros. Dan kalau kita tadi simak dengan seksama penjelasan dari Pak Agus, adalah semacam nilai-nilai kearifan lokal untuk menjaga hubungan pernikahan di sana. Dan memang harus dari KUA sendiri yang harus turun tangan untuk memberikan penyuluhan kepada pasangan suami istri ya, dan umat secara umum tentunya. Nah, terakhir kita ke KUA Makassar sebagai penutup untuk sesi penyampaian materi ini. Silakan Pak Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah teh. Siap. Siap. Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Bidang Urais dan Binsar, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat hadir di Zoom meeting ini, Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, bahwa KUA Kecamatan Tamalate adalah KUA yang paling selatan di Kota Makassar, yang berbatasan langsung dengan Goa dan Kabupaten Takalar, yang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 20 km bujur sangkar, ada 566 RT, ada 113 RW, dengan jumlah penduduk 171.621 jumlahnya.
melihat potensi yang cukup besar, tentu saja kehadiran program ini sangatlah dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder, baik penyuluh, penghulu yang ada di kantor kami. Kemudian kami juga telah bekerja sama dengan pihak kecamatan, pihak Kapolsek dan Ramil, Puskesmas, dan BKKBN. Apa yang ingin kami capai dalam program ini? Alhamdulillah, masyarakat sangat menyambut baik dan merasakan manfaatnya. Di antaranya bahwa kami telah melakukan seperti sebelum menikah ada namanya pasca pernikahan. Kami telah melakukan bimbingan bersama-sama dengan penyuluh kami, bahwa ada dua yang kami lakukan sebelum pasca nikah, yakni bimbingan penyuluhan terhadap anak-anak, baik itu lewat sekolah-sekolah maupun majelis taklim. Kemudian setelah pernikahan, pasca nikah, kami juga tidak membiarkan keluarga yang telah menikah itu selesai dengan begitu saja. Tapi kami ikut memberikan bimbingan-bimbingan agar tidak terjadi yang namanya KDRT, tidak terjadi perceraian. Apa yang kami lakukan untuk menghadapi itu semua, bahwa dalam menghadapi KDRT, kami bekerja sama dengan pihak Kapolsek, memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa tentang hukuman apabila terjadi KDRT. Karena kita tahu KDRT tidak hanya dilakukan oleh suami, tapi bisa juga dilakukan oleh para istri. Sehingga selama 2 tahun terakhir ini telah mengalami pengurangan, penurunan yang sangat signifikan yang terjadi di Kecamatan Tamalate. Begitu juga dalam persoalan perceraian. Ketika terjadi masyarakat yang ingin bercerai, kami tidak langsung mengarahkan kepada pengadilan. Kami telah terus melakukan pendampingan, berikan arahan-arahan, berikan penyuluhan bahwa kalau terjadi perceraian itu akan terjadi akibatnya seperti ini dan seperti ini. Kemudian setelah pasca pernikahan, kami juga memberikan pemahaman bagaimana keluarga tidak terindikasi terjadinya paham yang menyimpang, yakni biasa kita kenal dengan paham radikal dan terorisme. Ini kita bisa lihat dan terukur bahwa data 2 tahun terakhir ini di Kecamatan Tamalate tidak pernah ada warga Kecamatan Tamalate yang terindikasi, yang terlibat dalam paham-paham yang menyimpang. Nah, karena begitu juga dengan nikah yang tidak tercatat, itu juga sudah sangat menurun. Karena dalam data kami terakhir, kita tahu Tamalate adalah termasuk pernikahan yang cukup besar, sampai sekitar 100-an setiap bulan. Dalam data terakhir kami dalam bulan Agustus kemarin, orang yang melakukan isbat hanya 1 orang. Ini artinya bahwa semua pernikahan itu indikasi telah tercatat. Hadirin Bapak Ibu Kepala Bidang yang kami hormati. Oleh karena itu, kami terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pertama misalnya BKKBN. Ketika memberikan bimbingan, kami hadirkan narasumber dari BKKBN yang berbicara tentang bagaimana reproduksi. Kami hadirkan dari Dinas Kesehatan yang berbicara tentang stunting. Semua ini kami lakukan dan upaya dilakukan oleh kami agar keluarga ini menjadi keluarga yang aman, keluarga yang damai sejahtera. Sebab bagi kami, keluarga itu adalah, kalau keluarga baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya baik akan menjadikan negara ini baik. Maka semua ini terpulang dari keluarga. Maka yang kami bina adalah keluarga. Saya kira itu tambahan saya.
dari kami Kecamatan Tamalate, karena program-program yang dilakukan oleh teman-teman tadi itu juga sesungguhnya kami juga telah melakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya program dari Kak Tamalate. Secara gambaran Tribuners, penduduk di Tamalate itu hampir 100.000 Pak. Sudah lebih 100.000 Pak ya? 171. 171.621 itu orang. Itu hampir satu kabupaten kalau di Sulsel Tribuners. Ada kabupaten yang jadi memang berat ini kalau di Tamalate. Salah satu penduduk terbanyak di Makassar. Dan kalau misalnya itu jalan tadi Pak, wah menarik sekali ya. Meskipun penduduknya banyak, tapi jalan program dari keluarga untuk bangsa tadi saya catat. Jadi dari keluarga itu ya menentukan bangsa itu. Kalau keluarganya bagus, ya bangsanya juga bisa bagus. Karena semua kebaikan maupun keburukan itu berasal awal mulanya dari keluarga. Makasih Pak Muhyiddin, menarik sekali. Pak Kepala Kemenak Makassar, bisa mungkin ditambahkan sedikit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Bidang Urais dan Binsyar dan Bapak-bapak para kepala kantor Kementerian Agama yang sempat bergabung dengan kita, hadir secara langsung, Kakanda, Kakan Kemenak Maros, Adinda Kakan Kemenak Sinjai, Adinda Kakan Kemenak Sidrap, dan Ibu Kakan Kemenak Buah yang diwakili oleh Adinda Kasih Urais, serta segenap para kepala seksi, para kepala KUA, penghulu yang sempat bergabung, serta sebagian saya lihat ada beberapa penyuluh bahas yang juga bergabung dengan kita pada sore hari ini. Pak Hasim, setelah mendengarkan penjelasan dari para kepala kantor urusan agama yang merupakan pelaksana teknis yang ada di tingkat kecamatan, dan juga telah kita dengarkan apa sebetulnya tujuan dari program Pusaka Sakinah itu, yang juga telah disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa esensi dari adanya Pusaka Sakinah ini adalah ingin mengimplementasikan apa sebetulnya tujuan dari pernikahan sendiri, dari dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan agama melalui Al-Quran, dan yang kedua adalah tujuan melalui negara, melalui undang-undang. Nah, tadi Pak Kabid sudah menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah bahagia. Sehingga mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Jadi Pak Hasim, salah satu produk undang-undang yang lahir pasca kemerdekaan kita itu adalah Undang-Undang tentang perkawinan. Iya, Pak, iya. Tahun 1946. Nomor Undang-undang di awal mungkin nih, Pak ya? Iya, makanya saya bilang salah satu produk undang-undang yang lahir pasca kemerdekaan kita yang dalam masuk kategori as-sabiqunal awwalun adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang ketika itu masih dikenal dengan istilah NTR, nikah, talak, dan rujuk. Kemudian berkembang menjadi NR, lalu berubah pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1, kemudian penyesuaian lagi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemarin berubah menjadi pernikahan. Nah, tujuannya tetap sama. Apa itu? Kalau dalam undang-undang hanya dua kata kunci, yaitu bahagia dan kekal. Itu sebabnya mengapa tadi penjelasan dari semua kepala KUA tentang ekonomi itu kan kekal, karena di situ tujuannya
hanya bahagia tetapi langgeng, kekal. Seiring dengan tujuan itu, Al-Quran pun memberikan tujuan. Agama melalui Al-Quran tujuannya adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu didapatkan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi mawaddatan warahmah itu bukan tujuan, tetapi proses untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya pernikahan menurut Al-Quran adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Itulah cinta dan kasih. Oleh karena itu, untuk mendapatkan cinta dan kasih ini, melalui proses cinta dan kasih ini, untuk mendekatkan keluarga yang sakinah, maka tadi telah dijelaskan secara teknis. Ada namanya pembinaan pranikah untuk memperkenalkan apa itu rumah tangga. Ada yang pembinaan pasca nikah untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan negara melalui undang-undang dan harapan agama melalui Al-Quran, itulah tujuan dari pernikahan itu sendiri. Saya kira itu Pak Hasim. Terima kasih Pak Kadri atas dan insya Allah ke depan mungkin semakin diskusi kita, karena kita telah difasilitasi oleh Tribun Timur. Semoga berkah selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak di belakang tak piagam-piagam itu Pak? Apa itu di belakang? Ini Pak Hasim, di ruangannya Kak Haji. Itu data waiting list. Datanya waiting list. Pak Hasim. Waiting list Makassar sampai sekarang itu sudah 42.000. Wah, berapa tahun terbesar itu, di Sulawesi Selatan, 42.000 waiting list jemaah haji. Kalau diurut sampai 37 tahun. Nah, itu mereka di belakang, makanya banyak kita lihat. ada lagi satu pertanyaan ke Pekan DP ini. Siap. Apa itu nih? Sekali itu Pak, bisa 1, 2, 3 atau 4. Itu tergantung dari perspektif. Kalau memang kita anggap kekal itu dapat tercapai ketika melalui dua, maka masna wasulasa warba. Itu tergantung. Sepanjang kita yakini bahwa memungkinkan untuk mendapatkan kekal. Tapi kalau sebaliknya ya jangan coba-coba. Iya. Siap. Terima kasih Pak Kandep. Saya kira itu, Dik. Ya. Siap. Nah, benar sih tadi penjelasan dari Bos. Menarik sekali ya, dalam sekali kita pembahasan terkait sakinah hari ini. Mulai dari landasan filosofisnya, kemudian ada juga dari sumber Al-Quran tadi, dan yang tentu pasti adalah terkait undang-undang tadi, bahwa pernikahan itu atau diatur sejak awal kemerdekaan. Jadi yang pertama diatur itu sebenarnya Pak keluarga ya, bagaimana caranya rumah tangga ya, rumah tangga dulu diatur dulu pada saat awal-awal kemerdekaan. Dan itu menarik sekali informasinya Pak Kandep. Kalau kita ini anak muda tidak tahu itu karena lama sekali nih. Pokoknya mawaddatan warahmah. Terima kasih Pak. Siap, bergabung bersama kami. Itu tadi Tribuners dari Kepala Kantor Kemenak Agama Makassar, Pak Arsyad Ambutua, Pak Dr. Arsyad Ambutua. Nah, selanjutnya nampaknya kita sudah di penghujung acara ini. Saya kembalikan dulu ke Kak Tonang untuk memberikan sebuah penutup. Izin mungkin Pak Tabe, Pak, sebelum Pak Kabit. Alhamdulillah. Ini sepertinya ada yang tidak adil ini. Sinjai dengan Sidra belum. Kita masih itu. Ya, kekan kemenanya ya, supaya dikasih waktu ya. Anda dulu Sinjai sebagai senior. Saya Sinjai Pasim, ada langsung itu Pak Maskur. Pak Sinjai tahu ya. Oh, untuk cepat disalah Pak. Saya sudah hampir tutup ini. Siap. Kepala Kemenak Sinjai, Pak Haji Maskur, MPD. Silakan Pak, ditanggapi apa saja sih yang dilakukan oleh Kemenaknya, Kepala KUA masing-masing. Pak Haji Maskur.
Silakan Pak di open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf dulu Pak. Aduh. Silakan Pak. Ya, siap. Pertama kita hormati, kita muliakan bersama Pak Kabid Bimas, sahabat kita Pak Muhammad Tona, kemudian para kepala kantor Kementerian Agama yang bergabung maupun yang diwakili oleh Kasih Bimas, kemudian para kepala kantor usaha agama tingkat kecamatan, kemudian Tribunes yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mestinya tadi ini yang penutup itu Pak Kiai yang dari Makassar. Iya. Baik, jadi tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang strategi yang dilakukan oleh masing-masing KUA kita dalam rangka menciptakan layanan pusaka ini, mulai dari kemudian proses sampai pada pasca perkawinan. Saya kira sudah banyak menyentuh secara teknis sesuai dengan culture masing-masing kabupaten yang dihadapi, kemudian tradisi yang berkembang di masyarakat. Saya kira mereka punya ciri masing-masing, punya cara masing-masing untuk melakukan antisipasi untuk peningkatan kualitas layanan yang kemudian kita berharapkan itu bisa menciptakan mutu kualitas keluarga pusaka. Saya kira itu tatarannya, sehingga saya melihat bahwa memang KUA sekarang harus punya kemampuan yang komprehensif. Jadi bukan lagi KUA itu kaleng-kaleng. Ya, betul. KUA ini memang harus dimensi kemampuannya. Betul. Kaleng-kaleng. Iya. Mereka harus punya kemampuan yang bisa menjamin figur masyarakat itu merasa terlayani dalam bidang agama dan keagamaan. Sehingga terkait dengan revitalisasi KUA, saya kira memang KUA saatnya sekarang menjadi sentra informasi bagi masyarakat, khususnya dalam kehidupan keagamaan, kemudian menjadi sentra problem solving. Mereka bisa kemudian bersama-sama dengan stakeholder atau pemerintah yang bergerak di layanan bidang pemerintahan lain, itu bisa menciptakan masyarakat yang kira-kira yang sejahtera. Kemudian kita juga berharap bahwa itu menjadi sentra kegiatan, ya. Sehingga di beberapa kali kesempatan khusus di sini saya sampaikan bahwa Torong KUA ini terkait dengan revitalisasi itu membuka jalan buat madrasah, buat para pengawas untuk bisa bersama-sama berbicara, mengumpulkan informasi dan persoalan-persoalan di tingkat kecamatan terkait dengan keumatan khususnya bidang agama. Sehingga sering saya melakukan kunjungan ke madrasah itu saya panggil KUA untuk ikut serta. Sehingga karena saya sudah sampaikan ke Pak Kabid ini, kadang-kadang ketika kita berbicara madrasah, KUA itu tidak terlalu mengerti. Ya, jadi kenapa? Karena belum ada penyatuan sinergitas yang saya kira revitalisasi KUA ini itu bisa membuka ruang kepada seluruh yang di tingkat kecamatan menyatu untuk berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat dan juga menjadi tempat untuk berdiskusi. Jadi pendidikan itu bukan hanya miliknya para pengawas, tetapi juga KUA harus mengerti. Ya itu. Saya kira itu singkat saja dulu. Mudah-mudahan pembinaan secara simultan ini bisa terus berlangsung. Dan saya ucapkan selamat buat Pak Kabid, selamat buat Tribun yang sudah menggagas wadah ini. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk pengembangan layanan khusus di Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi penjelasannya dari Pak Haji Maskur ya, bahwa semua elemen tentang agama itu harus diselesaikan di KUA ya. KUA harus tahu dong apa yang ada di masyarakat, termasuk pesantren tadi juga dijelaskan, dan intinya tadi ya KUA bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan ya untuk masyarakat. Ke Sidrap, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sidrap.
Bapak Dr. Idris Usman. Selamat siang, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, para kolega saya, para kakak Kemenak yang sempat hadir, yang para kakak Kemenak ini sebenarnya guru saya ini Bung Hasim, makanya seharusnya kalau sambutan itu yang paling muda dulu dan paling sedikit. Jadi guru saya itu mulai dari Kakan Kemenak Makassar, Maros, Sinjai, dan Goa, itu beliau adalah guru saya. Jadi mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentu kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya ke Pak Kabid. Ini luar biasa inovasinya dengan Tribun Timur yang menggagas kegiatan ini. Saya kira ini wadah silaturahim yang sangat luar biasa. Ini insya Allah menjadi berkah bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya Pak Kabid Urais beberapa waktu yang lalu memberikan suplemen khususnya di KUA. Kami laporkan Pak Kabid secara langsung, alhamdulillah setelah Bapak datang ke KUA Baranti itu, alhamdulillahnya Pak Masuri juga menyimak, itu sudah langsung malamnya lembur bekerja. Mudah-mudahan deviasi yang tertinggal ini insya Allah bisa dikejar dengan baik. Baik, saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena saya pembicara akhir untuk akan Kemenak, apalagi yang tampil itu adalah guru-guru saya. Yang saya hanya sampaikan bahwa kami tentu sebagai kepala kantor sangat mengapresiasi dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh kepala KUA di Sidrap yang berjumlah 11 kecamatan ini, khususnya di Watampulu, untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan bagaimana pelayanan umat terbaik kepada masyarakat. Dan perlu kami sampaikan bahwa khusus di KUA Kecamatan Watampulu ini Pak Haji Nurdi memang punya apresiasi yang luar biasa, ditunjang oleh teman-teman khususnya di APRI, Pak Ketuanya itu Pak Mas Huri. Itu kemarin di 2019 KUA Kecamatan Watampulu mendapatkan penghargaan sebagai lokus perkantoran sehat tahun 2019 dalam rangka verifikasi nasional kategori Swasti Sabah Wistara dan diberi hadiah berupa umrah. Ini Pak kawannya, ini luar biasa. Saya kira itu tadi bagaimana kerjasama kita dengan pemangku kepentingan. Kemudian sama dengan Pak Kakang Kemenak Sinjai, beliau dulu ya sampai sekarang guru saya khususnya di madrasah dulu. Ya kita melibatkan kepala KUA sekalipun tidak ada kegiatan langsung ini, izin Pak Kabid. Misalnya kemarin pelaksanaan penyerahan bantuan MCK dari PUPR ke pondok pesantren itu di Sidrap ada 4. Ya kami hubungi langsung Pak KUA supaya ikut bergabung seperti yang disampaikan Kemenak Sinjai. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan itu, madrasah, pontren, dan seterusnya kita libatkan kepala KUA sebagai bentuk penghargaan, sehingga kemudian pemangku kepentingan di luar kita khususnya Pemda itu melihat kekompakan kita. Oleh karena itu saya kira sepakat dengan Pak Kabid, Pak Kemenak semua, kepala KUA kita ini sudah tegak berdiri sejajar dengan pemangku jabatan yang ada di kecamatan, baik itu camat, Kapolsek, dan Ramil. Kalau saya istilahkan itu ya KUA itu camatnya Kementerian Agama. Bahkan kalau Pak Kabid mengatakan itu camat adalah perwakilan Menteri Agama di kecamatan. Ini penghargaan. Jadi ini gatona si pakalabi kotanya pada ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Intinya kita sangat berterima kasih kepada kita semua khususnya Pak Kabid, kemudian Tribun Timur ini yang telah menampilkan kita semua di tempat ini, luar biasa. Salam taksim kepada semua guru saya yang ada di forum ini. Tabe, selamat itu pada salam. Saya tutup dengan 2 pantun ini. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Istri saya cantik seperti aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Minallahil musta'an wal itiklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi ya penjelasannya dari kedua kepala kantor Kemenak di akhir ini.
Mungkin sebelum kita tutup, Kak Tona mungkin ada penutup yang mau disampaikan. Ya, makasih Pak Hasim. Saya juga atas nama Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengaturkan terima kasih kepada teman-teman para kepala KUA, para kakang Kemenak yang ikut partisipasi di forum ini. Yang pasti Pak Hasim, dari tadi ini ada 5 kepala KUA telah menampilkan dan programnya, kegiatannya. Tentu ini kita bisa lihat mengukur bahwa KUA kita telah hadir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya pelayanan keagamaan. Nah, tentu ini kita masuk tahap berikutnya lagi nanti, tentu akan semuanya. Nah, saya sepakat kalau dengan Pak Kang Kemenak Sijai dengan Kang Kemenak Sidrap bahwa KUA itu sebagai koordinator layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Terkait dengan pendidikan formal, dekat layanan pendidikan, kepala KUA harus tahu semua yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kecamatan wilayahnya. Saya kira begitu mungkin Pak Hasim. Dan selanjutnya tentu ini kan masih ada Pak Hasim. Kelihatannya mungkin kita perlu perdalam lagi, masih perlu perdalam lagi keluarga Sakinah. Nah, tentu ini kan masih ada, kita di Sulsel ini ada 10. Nah, masih ada 4 ini yang kalau bisa kita tampilkan di minggu depan. Dapat 4, terutama di Kecamatan Bacul Kiki Barat, Kota Parepare, kemudian ada juga Watang Sawito Pindrang, kemudian ada KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, kemudian ada KUA Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Nah, 4 KUA ini yang mungkin kita akan tampilkan minggu depan. Sekira mungkin KUA ini, kepala kantor yang hadir ini bisa ikut juga minggu depan. Siap. Insyaallah. Itu mungkin Pak Hasim ya. Siap. Kira selamat. Makasih, Kak. Ya. Siap. Oke, Tribuners, sebelum saya tutup ada catatan kecil yang saya catat tadi dari pembicara. Bahwa sakinah adalah tujuan pokok dari ikatan pernikahan. Apalagi makna sakinah memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Program ini adalah layanan yang penting untuk masyarakat pra dan pasca nikah. Urusan pasca nikah berkaitan soal semua dimensi kehidupan. Semua itu bisa terlaksana bila KUA bisa membina umat melalui program Pusaka Sakinah. Membimbing umat menuju ke tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tenang, cinta kasih, dan kasih sayang. Saya Hasim Arfa, terima kasih sudah bergabung di program khusus bersama Kemenak Sulsel Membumikan Agama. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan COVID-19. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Makasih Pak sudah bergabung.